Oke, kita akan mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya berterima kasih sekali dan bangga yang sebesar-besarnya pada malam hari ini teman-teman menyempatkan diri untuk mulai belajar persiapan CPNS yang lagi akan teman-teman lakoni. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Di tengah pandemi seperti ini, tidak hanya tantangan kompetisi seleksi CPNS itu sendiri yang kita hadapi, tetapi juga tantangan untuk kita menjaga kesehatan agar nantinya pada saat jadwal kita mengikuti seleksi, kita tidak dalam keadaan sakit, terpapar COVID-19, ataupun dalam kondisi isolasi mandiri. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan kita hanya gara-gara kita mengabaikan protokol kesehatan. Saya mendoakan juga teman-teman yang tergabung dalam pembelajaran ini nantinya bisa lolos sebagai ASN di tahun 2021. Jikalau memang ini takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada teman-teman, maka setelah nanti lulus, jadilah ASN yang amanah, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, kemudian juga jujur dan berintegritas. Baik teman-teman, saya tentu memaklumi teman-teman memilih paket wawasan kebangsaan ini untuk persiapan belajar dari berbagai tawaran paket yang disampaikan oleh Forum Cerdas. Mungkin teman-teman merasa bahwasanya masih lemah di wawasan kebangsaan. Mungkin teman-teman juga merasakan kenapa ya nilai TWK saya setiap kali tryout selalu tidak mencapai passing grade. Nah, untuk itu teman-teman memilih untuk milih paket ini sehingga saya berharap dengan memilih ini kita akan makin memperbanyak amunisi teman-teman di dalam memahami materi wawasan kebangsaan. Informasi pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kemarin berkembang informasi ada wacana yang disampaikan oleh pejabat aktif Badan Kepegawaian Negara di Jakarta untuk menaikkan passing grade CPNS, yaitu passing grade wawasan kebangsaan dan passing grade tes intelijensi umum. Nah, 2 hari atau 3 hari ke depan atau bahkan 2 hari menjelang jadwal seleksi, BKN akan mengumumkan apakah ini benar-benar akan dilaksanakan atau memang hanya sebatas tantangan saja supaya kita bersiap. Andaikan ini benar-benar dilaksanakan, kalau disamakan dengan sekolah kedinasan, maka nanti passing grade diprediksi akan menjadi 90 untuk wawasan kebangsaan, tidak lagi 65. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita teman-teman. Dari 65 ke 90, jikalau tidak mempersiapkan diri dengan baik, tentu ini sulit untuk didapatkan. Nah, namun saya berharap pada teman-teman jangan pesimis, waktu masih ada. Di tengah teman-teman sibuk dengan urusan-urusan pekerjaannya bagi yang sudah bekerja, bagi yang berkeluarga tentu sibuk dengan keluarganya, tolong sempatkan waktu juga untuk mulai menyisihkan waktunya per harinya ya untuk fokus ke persiapan seleksi. Hari ini teman-teman sudah menyisihkan waktunya. Tidak hanya itu, waktu belajar otodidak atau mandiri juga dipersiapkan. Carilah waktu-waktu yang ternyaman bagi teman-teman untuk belajar, mengulang soal-soal,
apakah itu setelah sholat tahajud mungkin, menjelang sholat subuh mungkin, menjelang maghrib mungkin, bisa teman-teman lakukan. Yang penting harus ada terus latihan-latihan soal, ya, ketika kita sudah belajar teori. Nah, dari salam yang saya sampaikan tadi teman-teman, sudah tergambar materi apa yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini, ya. Dari ucapan salam, ya, saya sampaikan dari beberapa agama, kemudian juga keyakinan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nasionalisme, ya. Nah, sebelum itu saya ada tips, ya, tips ala saya pribadi, ya, kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Saya yakin teman-teman juga sudah punya tips tersendiri bagaimana untuk meraih poin tertinggi nantinya di seleksi CPNS. Nah, saya ada 8 tips lulus seleksi kemampuan dasar, teman-teman, ya. Mohon maaf, mungkin di sekitaran saya sedang berkumandang azan dan iqomah sholat isya karena sudah masuk waktunya. Kalau sedikit ada suara-suara mohon dimaklumi, ya. Itu suara azan dan iqomah. Nah, yang pertama saya mau cek sudah berapa yang 13 dari data yang diberikan. Kita ada berapa peserta, ya? Hampir 20. Teman-teman harus sering ikut tryout, ya. Harus sering ikut tryout. Tryout apa saja, ya? Tidak hanya tryout forum cerdas. Coba bandingkan dengan tryout yang lain, ya. Tujuannya adalah untuk berlatih manajemen, teman-teman. Manajemen apa? Manajemen waktu, ya. Bayangkan coba, ya, 110 butir soal dibagi 100 menit, tentu tidak sampai 1 menit satu soal. Andaikan kita di soal yang hot, teksnya panjang-panjang, menghabiskan waktu 1 menit sampai 2 menit, tentu bagaimana soal-soal yang lain. Nah, jadi perlu latihan terus, ya, supaya kita terlatih untuk manajemen waktu, menjawab soal dengan kecepatan tinggi. Tentu ini hanya tidak serta-merta berlatih. Tentu kita punya modal, ya, di dalam menjawab soal secara cepat. Ya, di TWK apalagi teksnya yang panjang-panjang, TKP juga teksnya panjang-panjang, ya. Saya menyampaikan kepada teman, coba dari sekarang berlatih untuk membaca cepat, ya. Ketika teman-teman sudah membaca cepat, tutup teks itu seketika, lalu coba bercerita sendiri. Apa yang teman-teman baca tadi? Itu adalah salah satu langkah, ya. Bagaimana mengetes, ya, ketika kita sudah baca, lengket enggak, ya, di kepala kita apa yang kita baca. Saya khawatir nanti ketika kita dihadapkan soal, ketika kita baca teks yang sudah panjang, lalu kita udah mulai fokus ke option, kita nggak ingat lagi apa yang kita baca. Itu yang terjadi, teman-teman. Lalu kita selesai membaca option, kembali lagi ke teks, coba apa tadi yang ditanya, ya? Apa tadi poinnya, ya? Oh, ketika kita udah mulai fokus ke teks, lupa lagi optionnya. Itu seringkali terjadi yang mengakibat kita susah sekali untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Itu perlu latihan, ya. Jadi teman-teman tidak hanya berlatih untuk mendapatkan materi, tapi ketika materi itu didapatkan, latih, ya, menjawab soal dengan kecepatan tinggi, tepat, ya. Jadi tips yang pertama, sering-sering ikut tryout. Nah, memang teman-teman kalau kita ikut ini, ikut itu, harus ada yang dikorbankan. Tidak bisa dinafikan yang namanya perjuangan, butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan waktu, energi, perasaan mungkin, uang mungkin. Ya, tapi ingat, uang yang teman-teman keluarkan itu adalah investasi, ya, untuk masa depan. Jadi berikhtiar itu tidak boleh hitung-hitungan, ya. Selagi ada terus berlatih, ya. Baik, apa tips yang kedua? Banyak berlatih soal-soal hot, high other thinking skill, dan soal-soal file report, ya, tahun sebelumnya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi
diprediksi tahun ini juga soal-soal TWK itu sendiri banyak sekali soal yang berupa teks menceritakan kasus-kasus peristiwa, nanti dihubungkan dengan materi, gitu ya. Jadi banyak bahas soal-soal tersebut. Jadi soal HOTS itu teman-teman kan dibagi lagi atas 3. Ada top HOTS, ada middle HOTS, ada low HOTS ya. Jadi kalau low HOTS itu berarti soal HOTS teksnya pendek, optionnya juga nggak terlalu panjang, mudah mengidentifikasi mana option yang bukan itu jawabannya, mana option yang itu jawabannya. Kalau middle HOTS ya mulai sedikit panjang, kemudian kalau teksnya panjang, berarti optionnya tidak begitu. Atau kebalikannya. Kalau top HOTS itu teksnya panjang, berliku-liku, ya, yang sebenarnya intinya kalau kita jeli hanya satu, cuman kita dibawa kemana-mana oleh si pembuat soal, bagaimana kita terjebak, ya, oleh kata-kata mungkin yang tidak penting. Nah, terus berlatih itu soal-soal HOTS ya. Lalu yang ketiga, apa tips lulus SKD dari saya? Di hari H nanti, ya, hari H itu adalah jadwal tes teman-teman. Di jadwal tes BKN itu kan tanggal 25 Agustus ya, itu bukan berarti teman-teman semua 25 Agustus sudah tes SKD semua, tidak. Kita sekarang sampai saat ini belum tahu tanggal berapa fixnya kita. Mungkin saja bulan 9, mungkin saja bulan 10 di akhir-akhir, ya mungkin saja di Agustus ya. Jadi jika nanti di hari H itu teman-teman ya coba tenangkan diri ya. Jadi ketika nanti udah masuk ke ruangan ujian, jangan buru-buru ya, tenangkan diri karena start pertama ibarat kita lomba berlari itu ya, bagaimana teknik di start itu ya, kaki kita, ancang-ancang kita itu menentukan kecepatan lari kita dan konsentrasi kita dan napas kita. Jadi tarik ritme napas, atur ya pelan-pelan, kemudian berdoalah terlebih dahulu. Tapi biasanya kalau di BKN itu ada dibimbing ya sebelum dimulai itu ada berdoa. Jadi itu yang pertama. Jadi jangan gugup, nggak usah terpengaruh oleh teman sebelah kiri kanan ya. Nggak ada hubungan apa-apa, tetap fokus, atur ritme napas kita. Lalu yang keempat, apa tips lulus SKD dari saya? Kerjakan soal yang menurut kamu mudah. Nah, teman-teman juga tahu ya. Tapi yakin itu benar, ya. Jangan mudah, nyata-nyata nggak benar juga. Nah, banyak cara-cara kita ada sebagian kita yang melompat dulu ke soal TKP karena dianggap soal TKP itu adalah lumbungnya poin. Ya, semua optionnya itu bernilai, maka kejar terus poin. Terserah. Kalau itu memang itu cara teman-teman, strateginya ke TKP boleh. Tetapi kalau mau seperti ritme soal yang sudah ada saja boleh TWK dulu, nanti TWK itu terus ya, jikalau yakin benar kerjakan, terlalu sulit rasanya tinggalkan terus berlanjut TIU dan TKP boleh. Ya, yang nggak boleh itu adalah dicari di langkah-langkahi. Nanti di TWK cari 5 yang mudah dulu, langkaui lagi ke TKP, TIU itu nanti akan menghabiskan waktu kita menggerakkan kursor ya dari sistem CAT itu. Yang kelima, usahakan teliti baca soal. Nah, latih dari sekarang. Jadi cara melatihnya mudah ya, ketika kita mungkin ada diinformasikan admin di grup ya, kadang-kadang udah di-share itu informasi di grup, kita masih menanya. Nah, itu salah satu bukti kita itu tidak mudah ya menjeli terhadap info-info yang ada. Begitu ya. Jadi latih ya. Jangan lewatkan detail yang kecil-kecil karena kadang-kadang di detail yang kecil itu tersirat apa sebenarnya yang ditanyakan oleh soal. Lalu yang keenam, mengingat tidak ada sistem nilai minus, teman-teman, jangan kosongkan jawabannya. Tidak ada istilah kosong. Ya, rugi sekali teman-teman kalau ada 110 itu ada yang kosong jawabannya. Karena tidak ada nilai minus. Jadi salah pun teman-teman tetap nilainya 0. Ya, kalaupun nanti sudah kepepet,
tembak jenggo aja. Misalkan waktu sudah 5 menit lagi, ada 10 butir soal lagi, ya berdoa semoga apa yang kita kerjakan itu benar. Nah, jadi begitulah pentingnya mengisi jawaban semua. Lalu kalau bisa ya, kalau kita memang cepat mengerjakan soal itu, usahakan sisihkan waktu 15 menit terakhir untuk mengecek semua jawaban. Ya, untuk mengecek semua jawaban. Jadi itu kalau kita memang ada waktu. Tapi upayakan kalau misalkan. Nah, yang terakhir, ya ini penting walaupun terakhir letaknya, tapi sebenarnya ini yang pertama. Berdoa dan minta restu kepada orang tua. Ini penting. Beruntung kita teman-teman, andaikan orang tua kita tahu kita tes CPNS, lalu dia diam-diam tanpa sepengetahuan kita, setiap malam dia sholat tahajud untuk mendoakan kita. Wah, itu luar biasa. Ya, tapi teman-teman jangan paksa orang tuanya untuk tahajud ya, mendoakan. Maksudnya perbuatan itu ya atau doa itu dikerjakan tanpa sepengetahuan teman-teman ya. Misalnya orang tuanya memang ingin kesuksesan anaknya. Oke, itu tentang tips lulus SKD dari saya. Baik teman-teman, kita fokus ke nasionalisme ya. Jadi berbicara nasionalisme, kenapa sih ada tes nasionalisme? Itu harus kita tanyakan dulu. Apa sih pentingnya nasionalisme? Kenapa pada akhir-akhir ini juga misalkan kita pantau berita terjadi polemik di bangsa kita gara-gara wawasan kebangsaan, dianggap misalkan ada kasus di kantor KPK, ya kan teman-teman? Ya pernah dengar? Nah, berarti begitu pentingnya nasionalisme ini bagi calon abdi negara. Karena apa? Andaikan calon abdi negara itu tidak punya wawasan nasionalisme, dia akan mudah terpapar oleh paham-paham yang memang tidak menginginkan ideologi Pancasila, tidak menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia yang beraneka ragam. Pemerintah takut sekali ya jikalau ada aparaturnya terpapar oleh ini, makanya betul-betul ditanamkan materi nasionalisme. Ketika materi itu ada, nanti muncul rasa nasionalisme itu, ketika muncul rasa, muncul sikap ya yang akhirnya disebut dengan patriotisme atau bela negara dan lain sebagainya. Jadi itu pentingnya dibuat tes materi nasionalisme ini di wawasan kebangsaan ya. Lalu berbicara nasionalisme, berbicara kebangsaan ya. Jadi kita mulai dari bangsa. Oke, kita langsung materi saja. Silakan host di slide. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi saya sampaikan berbicara nasionalisme, berbicara bangsa, berbicara negara, ya. Jadi nasionalisme itu memang rasa cinta itu memang untuk bangsa dan negara, bukan rasa cinta untuk orang-orang yang ada di dalam negara itu, ya. Jadi negara itu dianggap sebagai satu kesatuan yang seolah hidup, lalu kita cintai, gitu ya. Jadi hakikat bangsa itu atau pengertian bangsa itu, ya. Menurut Otto Bauer, ya, bangsa itu adalah persatuan karakter yang timbul karena persamaan senasib, sepenanggungan. Ini terjadi pada bangsa Indonesia pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan. Ya, terlalu lama kita dijajah teman-teman. Karena apa? Karena tidak ada rasa persamaan senasib. Berjuang membela daerah masing-masing, berjuang demi kerajaan masing-masing. Jadi tidak ada rasa senasib. Jadi tidak timbul suatu bangsa, ya. Nah, jadi ketika lahirnya gerakan, ya, gerakan-gerakan yang memuncul rasa nasionalisme pada waktu itu dari pejuang kita, ya, yang intinya adalah mereka sudah mulai persamaan senasib, dijajah kita, ya, dari Sumatera, Jawa, lalu Kalimantan, Sulawesi dijajah oleh Belanda, sama rasanya dijajah, sama nasibnya juga ditindas. Maka timbul rasa. Sehingga ketika itu sudah timbul rasa, muncul rasa bersatu, membentuk sebuah bangsa. Itu pengertian bangsa menurut Bauer. Ya.
Lalu yang kedua, menurut Ernest, bangsa itu kesatuan jiwa untuk bersatu. Jadi tidak hanya fisik-fisik yang bersatu, jiwa juga ya. Jadi jiwa dan disertai dengan fisik itu disebut dengan bangsa. Lalu menurut Lipmar dan Jalopsen, bangsa itu adalah kesatuan budaya. Ini juga terjadi di Indonesia. Beraneka ragam, ya, kultural, budaya, etnis, rumah adat, bahasa bersatu menjadi bangsa Indonesia, membentuk kesatuan politik, ya, yang merupakan organisasi negara Indonesia. Oke, ada 3 hakikat bangsa ya teman-teman. Nanti diingat ya, nanti juga akan dibagikan PDF-nya. Next. Lalu apa arti negara? Nah, negara. Negara itu organisasi dari masyarakat. Kenapa organisasi? Karena ada structure ya, ada presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW sampai ya ke kepala keluarga. Oke. Lalu untuk mengatur hubungan menyelenggarakan ketertiban, menetapkan tujuan kehidupan bersama itu negara ya. Jadi negara Indonesia apa tujuan bersamanya? Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 4 yang kita ketahui ya, menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera ya. Jadi bentuk organisasi menciptakan tujuan kehidupan bersama ya. Nah, makanya ketika itu nanti berjalan, ketika ada kesenjangan, yang kaya-kaya sekali, yang miskin-miskin sekali, berarti tujuannya tidak bersama. Ya, tidak kompak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Ya, pengennya kaya sendiri, ya, yang lain tidak kaya. Itulah menjadi dinamika sosial kita pada saat ini. Next. Nah, negara itu harus ada kedaulatan, ya. Jadi ada 4 sifat permanen kedaulatan negara. Kenapa ada kedaulatan? Kedaulatan itu daulat ya. Daulat itu artinya diakui teman-teman. Yang berdaulat, yang diakui. Jadi ketika negara hanya sebatas pengakuan sepihak, kalau tidak diakui, itu tidak negara. Contoh sampai saat ini Palestina, ya, tidak banyak negara-negara terutama Eropa yang mengakui dia sebagai negara, maka tidak terbentuk negaranya. Yang pertama adalah permanen, ya. Permanen itu artinya tetap, ya. Yang kedua adalah asli, tidak dibuat-buat, bulat, tidak terbagi-bagi, tidak merupakan syarikat-syarikat seperti Amerika Serikat. Itu bukan sebuah negara kedaulatan ya. Ya, United States. Lalu yang keempat tidak terbatas atau absolut ya, negara permanen itu. Jadi bisa berkembang, itu maksudnya tidak terbatas ya. Oke, next. Ya. Nah, apa tujuan negara ditinjau dari teorinya, teman-teman ya. Apa tujuan negara ditinjau dari teorinya? Pertama ada teori negara kesatuan. Jadi tujuan negara kesatuan ini adalah negara yang ya dibentuk ya dari berbagai suku, agama, pulau-pulau bersatu. Jadi disebut negara kesatuan. Ada tujuan negara itu teori perdamaian dunia ya. Tujuan negara perdamaian itu menciptakan. Jadi semua tujuan yang ada di sini ini ada menjadi tujuan negara Indonesia. Kedaulatan hukum itu tujuan negara. Kekuasaan negara ya, jaminan atas hak dan kebebasan warga negaranya. Itu dari teori ya. Oke, next. Nah, tadi kita sudah bahas bangsa dan negara karena itu merupakan induk dari nasionalisme. Jadi teman-teman, sekarang kita berangkat. Kita tidak perlu menghafal pengertian nasionalisme itu berdasarkan buku. Kita simpulkan saja. Nasionalisme itu kesetiaan yang mendalam. Itulah arti nasionalisme, ya. Setia kepada apa? Kepada bangsa dan negara, ya. Kepada bangsa dan negara. Yang mendalam itu artinya sudah bisa teman-teman definisikan ya. Tidak ada kepentingan apapun ya di atas kepentingan negara. Kepentingan pribadi bisa ya dilewati
jikalau negara menuntut kita demi itu. Maka begitulah disebut dengan kesetiaan yang mendalam. Next. Nah ini kita sudah mulai mengkerucut nanti ke soal semangat nasionalisme ditampung dalam Pancasila, sila 3 ya, dengan ciri-ciri. Jadi nanti teman-teman setiap yang berhubungan dengan nasionalisme ya, apapun nanti dikasih contoh-contoh ciri-cirinya segala macam ya, ketika ditanya dalam soal, bagaimanapun soal itu menjebak panjang-panjang, tetap jawabannya adalah sila ketiga. Apa ciri-cirinya? Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Sudah jelas. Lalu rela berkorban demi bangsa dan negara ya. Bangga berbangsa ya, bertanah air Indonesia, bangga kita ya. Jadi apapun kondisi kita saat ini, kita bangga ketika kita mendapatkan keterpurukan, bangsa kita lagi ada krisis dan segala macamnya ya, maka kita tidak lalu bangga ya. Kemudian juga terlalu mencintai klub-klub sepak bola negara lain ya, itu juga tidak merupakan perwujudan ya, bangga berbangsa dan bernegara. Lalu yang keempat, menempatkan kepentingan bangsa yang tadi saya sampaikan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, next teman-teman, sebentar saya balas WA-nya. Sebentar ya teman-teman. Sikap contoh nasionalisme ya. Yang pertama, membela kedaulatan negara ya. Ketika Menteri dulu Susi Pujiastuti terkenal menenggelamkan kapal-kapal asing itu dalam rangka menjaga kedaulatan ya, kehormatan. Ketika tentara angkatan laut mengusir kapal-kapal nelayan dari asing di Kepulauan Natuna itu dalam rangka membela kedaulatan kita, membela kehormatan kita. Lalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah, itu juga contoh sikap nasionalisme. Kemudian menjaga ketertiban, mematuhi peraturan ya. Jadi sikap nasionalisme itu tidak harus kita berperang ya, tidak apa-apa dengan peperangan, menaati aturan juga, rambu-rambu lintas, menaati protokol kesehatan, ya, taat kepada PPKM. Nah, itu contoh-contoh nasionalisme. Lalu turut mempertahankan, nah, memajukan negara kita, apapun profesi kita sekarang ini, baik sebagai pelajar, pengusaha, ya, karyawan, petani dan segala macam, pedagang, entrepreneur semuanya, ya. Fokus kepada bidang kita saat ini yang memang kita ingin fokuskan itu dalam rangka memajukan negara. Lalu melestarikan kebudayaan kita, itu sudah jelas teman-teman ya. Menggunakan produk dalam negeri itu juga sudah so pasti contoh-contoh sikap nasionalisme. Oke, lanjut. Nah ini ya. Jadi sekarang kita belajar atau masuk ke materi
awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Kita pelajari ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal-awal, kalau dulu kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, ternyata tidak ada rasa nasionalisme ya di rakyat Indonesia pada waktu itu. Nah, maka ini muncul Budi Utomo ya. Budi Utomo didirikan tanggal 20 Mei 1908, maka setiap tanggal 20 Mei dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, siapa penggagasnya? Seorang dokter, Wahidin Sudirohusodo. Ya, lalu berfokus pada pendidikan. Memang organisasi-organisasi pada masa pergerakan kemerdekaan tidak berani ya memunculkan usaha-usaha politik ya, karena itu akan ditangkap. Ya, akan ditangkap, maka setiap organisasi yang dibentuk oleh pemuda, oleh golongan-golongan terpelajar, ya itu bergerak di bidang-bidang di luar politik. Ya, walaupun di belakang layar sebenarnya supaya tidak ketahuan oleh Belanda, ya mereka juga menggerakkan politik, ya baik politik dalam negeri maupun politik diplomasi terhadap negara-negara lain untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Ini adalah organisasi Indonesia pertama, teman-teman Budi Utomo. Ketuanya adalah Dr. Sutomo. Nah, ingat, kalau Dr. Sutomo itu kita ingat Bung Tomo. Iya nggak ya? Bung Tomo itu kalau kita ingat sejarah, ya peristiwa Surabaya ya. Oke, lanjut. Next. Nah, Syarikat Islam ya didirikan oleh Samanhudi tanggal 16 Oktober 1905 ya. Nah, yang tadi 1908, kenapa itu disebut yang pertama? Benar ya. Syarikat Islam pada waktu berdirinya tidak begitu terlalu eksis ya. Tidak begitu eksis, muncul tenggelam, maka tidak disebut sebagai organisasi yang pertama di Indonesia. Beda dengan Budi Utomo ya, ketika eksis langsung melakukan pergerakan-pergerakannya. Didirikan oleh Haji Samanhudi dengan nama awal Serikat Dagang Islam, kemudian dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto untuk dan menghilangkan kata dagang, jadinya Serikat Islam. Apa tujuan dari ini? Dulu awalnya itu ya untuk melindungi monopoli pedagang-pedagang pribumi dari monopoli pedagang Tionghoa. Nah, begitu ceritanya ya. Ternyata pada masa penjajahan juga banyak ya pedagang-pedagang Tionghoa yang masuk ke Indonesia untuk berdagang. Lanjut. Nah, ini juga Innisparty. Ini berasal dari bahasa Belanda. Didirikan oleh 3 serangkai 25 Desember 1912. Ada Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo. Ini teman-teman adalah golongan terpelajar ya. Tujuannya ini udah langsung ya, udah berani menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda. Kemerdekaan bagi Hindia Belanda. Ya, jadi kita ini dulu bukan Indonesia namanya, bukan juga Nusantara. Kita ini dikenal dulu sebagai Kepulauan Hindia Belanda ya. Orang kenal kita ini Hindia Belanda. Hindia Belanda itu artinya negara ya di bawah kekuasaan Belanda atau daerah di bawah kekuasaan Belanda. Jadi Innisparty ya sudah mulai menginginkan kemerdekaan, sudah mulai berani. Ini juga salah satu indikasi awal kebangkitan nasionalisme. Lalu next. Nah, ini Perhimpunan Indonesia, disebut bahasa Belandanya Indisvereniging atau Perhimpunan Hindia, berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokohnya Iwa Kusumantri, Sukiman, Muhammad Hatta dari Sumatera Barat, Sultan, bukan Sultan sebenarnya, Sultan ya, Sultan Syahrir juga dari Sumatera Barat. Ini Perhimpunan Indonesia. Next. Apalagi awal kebangkitan nasionalisme, nah berdirinya Partai Nasional Indonesia. Jadi Partai Nasional Indonesia ini teman-teman adalah partai politik tertua di Indonesia, ya. Bernama PNI, berdiri 4 Juli 1927, berarti sudah ada partai. Soekarno terpilih menjadi Dewan Pengurus, ketuanya. Apa program dari partai ini? Menuntut kemerdekaan, menggerakkan kemerdekaan, menggalakkan kerjasama antar organisasi kepemudaan,
tujuannya untuk bersama. Nah, itu tidak jelas untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Oke ya. Next. Lalu faktor penyebab munculnya nasionalisme, ya. Faktor internal, ya. Faktor internal kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Nah, sudah jelas memang ya bangsa kita ini dulu diincar-incar oleh negara-negara Eropa. Kita ini kaya, ya, tapi kita tidak sadar, ya, karena banyak pada waktu itu ketidakberhasilan pergerakan kemerdekaan Indonesia juga karena terlalu banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pengkhianat, ya, membela kepentingan Belanda di Indonesia. Akhirnya susah sekali ya untuk melakukan pergerakan secara nasional. Lalu apalagi faktornya penderitaan rakyat akibat politik drainage, ya. Drainage itu artinya politik penindasan, ya. Jadi memang cukup kejam penindasan oleh Belanda. Oke. Lalu kita kenal ada sistem kerja rodi, ya, politik divide et impera, diskriminasi rasial, ya, sudah jelas pada masa penjajahan Belanda, ya, di Indonesia terdapat kasta-kasta, ya, golongan pribumi, golongan orang Indonesia yang udah memihak kepada Belanda, golongan rakyat biasa. Kemudian juga apa menyebabkan, nah ini terpenting munculnya golongan-golongan terpelajar, golongan-golongan orang-orang Indonesia yang bersekolah, ada yang bersekolah di Belanda, ketika udah dibuang mereka bersekolah di sana, bersekolah juga di Indonesia, dan ketika terpelajar sudah muncul pikiran etis, ya, kita sepertinya tidak bisa lagi berjuang mengandalkan senjata, tapi kita juga harus berjuang mengandalkan politik, ya, diplomasi begitu. Next. Lalu apa faktor penyebab munculnya nasionalisme berdasarkan faktor eksternal? Kemenangan Jepang atas Rusia ini menggugah sekali semangat rasa nasionalisme di Indonesia. Jepang yang hanya negara kecil teman-teman ya di Asia Timur mampu mengalahkan peperangan melawan Rusia ya dan juga negara-negara lain dan sekutunya ketika Rusia dikenal itu sebagai negara adidaya ya sebelum pecah menjadi negara-negara serikatnya ya terpecah dari Uni Soviet. Lalu muncul kebangkitan nasionalisme dari Asia dan Afrika. Jadi negara Afrika yang ditandai pada waktu itu di Indonesia, ya, Konferensi Asia Afrika di Bandung, ya. Lanjut. Nah, oke. Nah, kita mulai mengerucut teman-teman ke soal nasionalisme itu dalam soal-soal CPNS, ya, dibagi lagi atas 3, ya. Yang pertama ada namanya patriotisme, ada cinta tanah air, ada bela negara. Yuk kita lihat apa saja perbedaannya. Nah, nasionalisme versus patriotisme. Nasionalisme itu tumbuh karena rasa patriotik. Nah, jadi saling berkesinambungan ini. Sedangkan sebaliknya, patriotisme tumbuh setelah ajaran nasionalisme tertanam di hati. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, teman-teman. Kadang-kadang banyak yang bertanya begitu sulit membedakan ya nasionalisme dan patriotisme. Ini mulai kita coba ya membedakan ya. Nasionalisme itu rasa ya, sedangkan patriotisme itu wujud dari rasa itu ya. Jadi nasionalisme itu hanya sekedar rasa, tidak ada perwujudan. Sedangkan patriotisme itu mulai mewujudkan. Nah, wujud itu bentuk apa nanti ya bela negara ya dan sebagainya. Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme itu adalah paham atau ajaran yang mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Oke, itu nasionalisme. Sedangkan patriotisme semangat mencintai dengan sikap rela berkorban. Nah, jadi patriotisme itu semangatnya, nasionalisme itu pahamnya. Jadi patriotisme itu sudah semangat, ya, kemudian ditunjukkan dengan sikap rela berkorban, begitu maksudnya. Lanjut. Lalu berdasarkan prinsip nasionalisme dan patriotisme itu,
Kalau nasionalisme prinsipnya adalah kesatuan, jadi kesatuan wilayah, kesatuan ideologi, dan perekonomian. Kemudian ada juga prinsip berdasarkan kesamaan antara hak dan kewajiban. Ketika kita mempunyai kesamaan hak, mempunyai kewajiban, maka disitulah nasionalisme akan muncul. Ketika kita bersatu secara wilayah, ideologi kita satu, perekonomian kita tujuannya satu, mensejahterakan, di situ akan muncul rasa nasionalisme. Tetapi sebaliknya, ketika terjadi kesenjangan sosial, ya, terjadi ingin penukaran ideologi, di situ mulai muncul semangat nasionalisme tidak ada lagi. Lalu patriotisme berdasarkan prinsip loyal, tadi sudah saya sampaikan, keberanian juga, rela berkorban juga itu salah satu prinsip dari patriotisme. Oke, diingat ya teman-teman ya. Next. Nah, berdasarkan ciri-ciri. Nah, ini nanti akan ada hubungan dengan soal-soal ya. Teman-teman pahami betul di sini. Nasionalisme itu ciri-cirinya sikap memperjuangkan, ya, sikap memperjuangkan, menghormati. Jadi kalau kita menghormati beraneka ragam suku-suku di Indonesia, menghormati agama orang lain itu sudah merupakan ciri-ciri orang yang nasionalisme, ya. Membina rasa identitas kebersamaan, ya. Bukan entitas tapi identitas, ya. Itu harus dibedakan antara identitas dengan entitas. Lalu kita isi kemerdekaan ini, kemudian kita punya sama-sama rasa tekad untuk membangun. Apa ciri-ciri patriotisme? Ya, rasa cinta, pantang menyerah, menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi, itu ciri-cirinya. Next. Nah, berdasarkan contoh teman-teman, ya, berdasarkan contoh, nasionalisme mengembangkan sikap toleransi dan tepa selira. Tepa selira itu artinya tenggang rasa, ya. Itu contohnya, mengakui persamaan derajat, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan kedudukan, tidak sewenang-wenang kepada orang lain. Oke, itu nasionalisme. Sedangkan contoh patriotisme, mengibarkan bendera merah putih. Nah, kenapa patriotik? Karena banyak juga orang nggak mau ngibarin bendera pada misalkan 17 Agustus dan lain sebagainya. Maka disebut patriotisme ketika kita mampu mengibarkan bendera merah putih, menumbuh rasa kesetiakawanan, setia kawan, ya, menaati hukum, melestarikan budaya, itu contoh. Jadi ada hubungannya ya antara contoh, antara ciri-ciri, antara prinsip. Nah, itu teorinya teman-teman ya. Teori ini perlu ditanamkan dulu teori. Nanti di soal tidak serta-merta murni teori ini nanti yang akan ditanya, tidak. Tapi penjabaran teori-teori ini ya yang akan nanti dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa. Makanya teman-teman untuk mau sukses di wawasan kebangsaan, teman-teman juga menjadi seorang yang update, rajin nonton berita. Ya, apalagi nanti di tes wawasan kebangsaan ya akan banyak cerita-cerita kasus-kasus tentang peristiwa yang terjadi kurun waktu dari awal 2020 mulai masuk pandemi ya sampai 2021 ini, apa saja peristiwa teman-teman, isu radikalisme, negara khilafah, COVID-19, KPK juga, itu isu-isu yang cukup krusial ya. Lalu juga pandemi COVID, itu teman-teman harus semuanya pahami ya. Nanti akan banyak cerita-cerita dalam bentuk soal-soal dalam bentuk cerita-cerita. Next. Oke, kita akan kupas soal, nggak banyak teman-teman, karena nanti di pertemuan kedua tentang nasionalisme ini juga nanti baru kita ajarin tentang soal yang hot. Saya juga nanti akan ajarin bagaimana cara cepat menjawab soal-soal yang teksnya panjang-panjang berdasarkan clue-clue.
Ya, yang penting kita pahami dulu dasar-dasarnya. Maka soal malam ini nanti tidak akan panjang-panjang, ini hanya menanamkan teori kepada teman-teman. Teman bersabar. Mudah-mudahan nanti program ini akan membuahkan hasil, insya Allah ya. Nanti kita akan try out juga. Pembimbing TWK di program ini tidak hanya saya ya, ada 3 orang lagi setelah ini berganti-gantian. Tapi kita satu kesatuan ya untuk mensukseskan teman-teman di program ini. Yuk, soal pertama. Teman-teman langsung mulai baca, langsung jawab. Silakan di kolom komen ya. Cepat. Ya, ketika ditanya sila, jangan lama-lama menjawabnya. Udah so jelas itu jawabannya adalah. Silakan di kolom komen. Iya, Mbak Muna, C. Oke, C. Sila ketiga bagus. Iya, bagus. Iya, saya baca. Nah, jadi ketika nanti Jakarta, CNBC, Indonesia itu nggak perlu teman baca ya, nggak, itu hanya jebakan dari pembuat soal, itu jangan menghabiskan waktu. Nah, oke, kadang-kadang yang kita ajarkan teman-teman kalau teorinya udah bagus, kita nggak baca dari awal paragraf, langsung aja ke pertanyaannya, ya. Bisa secara seperti itu, tapi nanti ketika kita langsung pertanyaan belum dapat juga apa maksudnya, baru mulai membaca. Ini kita coba langsung ke pertanyaan, ya. Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produk sendiri kan langsung ya, langsung dapat sebenarnya. Di atas itu hanya jebakan aja, ya, nggak ada hubungannya. Jadi inti soal itu ada di paragraf ketiga. Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional langkah tersebut. Nah, kan cepat jawabnya ya. Jadi kalau nanti jumpa soal yang teks panjang-panjang, coba dulu ke pertanyaannya. Jikalau dari pertanyaan itu saja teman-teman udah bisa langsung mengkerucutkan apa yang ditanya, maksudnya, ya, itu akan membantu sekali kecepatan kita menjawab soal. Oke, jawaban soal ini adalah sila ketiga ya. No debat ya, sila ketiga. Silakan. Ayo cepat teman-teman. Ini langsung saja, baca cepat langsung jawab. Ini wawasan teman-teman ditanya nih, C. Ada lagi? Nah, ini teman-teman kalau nggak punya wawasan luas tentang ini susah menjawabnya karena keempat, kelima option ini rasa-rasanya betul semua. C. Ada lagi? C. Oh, selamat malam Mbak Tri. Widi Eko. Ada lagi? Iya, ayo. Jadi teman-teman kita kupas satu persatu. Ini yang ditanya adalah tantangan ini, tantangan yang paling mendesak. Nah, berarti semuanya itu ya adalah tantangan, tapi cari yang paling mendesak, teman-teman. Di 2020 ya, berarti soalnya soal 2019. Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas, apakah mendesak? Kita skip dulu. Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif, tenaga kerja terampil, modal yang besar, kerjasama yang lebih menguntungkan. Nah, kenapa jawabannya C? Karena inilah yang juga terjadi akhir-akhir ini ya. Kita kenapa protes? Tenaga kerja asing banyak masuk ke Indonesia. Kenapa orang Cina banyak masuk ke Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek strategis? Karena kita tidak mampu melaksanakannya. Proyek penambangan batu bara, tentang kelistrikan dan segala macamnya, ya. Makanya tidak serta-merta juga kita jangan menyalahkan pemerintah ya. Tapi itulah dasarnya karena memang tenaga kerja kita tidak terampil. Inilah menjadi kebutuhan mendesak ya di era perdagangan bebas. Kalau tidak ya masuk terus negara-negara terampil dari orang lain, tenaga kerja terampil dari negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia. Jadi ini harus mendesak. Oke, next.
Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar. Tadi sudah disampaikan teman-teman, kecuali apa pilarnya? Pilar itu sama dengan fondasi. Kecuali A, iya, kecuali A ya. Unity itu kesatuan, liberty itu yang kebebasan, equality itu persamaan, personality itu adalah individu di dalamnya ya. Jadi kecuali kognitif. Next, soal nomor 4. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal. Ayo, fiskal itu pendapatan ya. Iya, langsung aja jawabannya ya. A. Jadi kalau kita ingat yang berhubungan fiskal itu tidak ada jauh-jauh dari pajak, teman-teman ya. Membayar pajak tepat pada waktunya. Next ya, ini mudah-mudah. Soal nomor 5. Nasionalisme berdasar dari bahasa Latin yaitu nation. Ya. Akibat kelahiran nasionalisme dalam ruang waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena apa? E, E, juga. Iya, jawabannya adalah E. Kenapa E? Saya baca soal dulu. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation, itu nggak penting ya. Yang sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan. Oke. Nasionalisme dalam ruang dan waktu, artinya ruang itu kan artinya kebebasan ya. Waktu itu dinamis, berubah. Kenapa berubah? Ya, gagasan ide juga selalu berdinamis, identitas suatu negara juga ya. Oke, jawabannya E. Lanjut. Nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan jadi kalau ada kata-kata kolonialisme dulu waktu SD kita selalu dihubungkan dengan iya imperialisme ya. Jadi kolonialisme imperialisme gitu ya. Next nomor 7. Iya. Ini mudah sekali teman-teman. Ayo. Iya, bagus sekali. Usia 17 tahun ya, kita dapat KTP. KTP itu nama tanda kecakapan kita sebagai penduduk Indonesia. 8. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi. Iya, cepat sekali. Jawabannya adalah B. Begitu ya. Jadi soal-soal yang misalnya seperti ini nanti itu 3 detik, 3 detik, langsung begitu. Lanjut. Nah, ini apa, teman-teman? Ini bahasa lainnya chalkis ya. Jawabannya adalah iya, A ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran politik dinamakan nasionalisme iya kewarga negaraan. Itu dihafal nanti ya. C jawabannya. Oke. Soalnya habis, ternyata cepat juga ya. Ya, saya jam 8 harus selesai teman-teman karena ada lagi Zoom setelah ini. Ya, maklum nanti ke pemateri wawasan kebangsaan berikutnya bisa berlama-lama ya, 90 menit. Oke, saya buka waktu untuk diskusi dengan saya. Ayo, apa masalah teman-teman? Ceritakan. Speaker boleh, di kolom komen boleh, bertanya juga tentang materi ini juga boleh. Mungkin ada nanya, Mas, COVID-19 masuk nggak nanti? Contohnya begitu. Ayo, monggo. Silakan di kolom chat-nya ya. Kalau ada yang pertanyaan, saya akan jawab. Silakan, jangan malu-malu ya.
Ada waktu 6 menit lagi. Apa ingin teman tanyakan atau saya terlalu cepat membawa materinya? Nggak ada? Atau sudah lapar, tadi nggak sempat makan? Oh iya, sudah mulai aktifkan. Ya, ada yang bertanya? Ayo teman-teman, nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Tapi kalau misalnya tidak, ya nanti saya jadikan PR. Ada saran untuk hafal pasal-pasal Pak? Oh ada, tapi nanti ya kita nanti ada materinya Pancasila. Nanti kita siapkan materi yang mudah sekali. Cara-caranya ya, kata-kata kuncinya. Sabar. Dari Mbak Pina, tadi kan nasionalisme dibagi menjadi patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara. Negara contohnya gimana Pak? Soalnya sering muncul juga. Terima kasih. Ya, nanti di bagian ini tadi saya sampaikan soal yang karena nanti untuk menceritakan ini ada materinya dulu ya. Nanti kalau saya contoh nanti soalnya, teman-teman nggak punya basicnya susah. Nanti ada di nasionalisme yang part 2 ya. Kita akan kupas betul-betul di 3 ini. Karena disinilah yang nyangkutnya ya. Oke ya. Boleh minta jelas kembali soal yang kolonialisme imperialisme tadi saya belum paham ya. Kolonialisme boleh ya, pahamnya nggak di mana ya? Oh, pilih Al-Quran atau Pancasila? Saya kalau pada saat tes saya pilih Pancasila, tapi kalau nggak tes saya pilih Al-Quran. Betul nggak? Kalau dari Mbak Padilla di mana nggak ngertinya? Boleh mungkin melalui speaker di mana biar langsung saya jawab. Pengertian imperialisme itu, Pak. Oh, imperialisme itu sama dengan penindasan yang berlebih-lebihan ya. Jadi kolonial itu kan dikenal dengan kelompok-kelompok orang Belanda itu ya. Jadi imperialisme itu imper ya, ada kayak imperium gitu ya. Jadi satu perbuatan yang sangat menindas sekali, yang menjajah itu betul-betul tidak menjajah, beda dengan Inggris ya. Inggris mereka menjajah tapi membangun, Belanda tidak menghabiskan, makanya disebut dengan imperialisme. Nanti bisa di Google nanti ya, imperialisme itu nyata kok itu artinya. Jadi kolonialisme itu selalu berhubungan dengan imperialisme ya. Jelas kata kunci dari kapital, liberalis, komunis, hedonis, sama satu lagi apa lupa. Nanti ya di part 2 ya. Ini nanti ada materinya, itu saya rangkum ya. Saya nggak bahas tentang ini karena nanti ini ya tentang Al-Quran dan Pancasila. Cara menumbuh rasa keadilan itu gimana ya? Soalnya banyak yang tidak adil dalam hukum. Ya, gimana saya juga susah jawab, Mas. Ya, jadi kita fokus saja dulu ke soal-soal yang dilema-dilema itu nanti karena pertanyaan ini nanti nggak akan muncul ya. Oke teman-teman, cukup ya karena saya harus persiapan ini lagi. Mohon maaf ya tidak banyak waktu diskusi, tapi nanti di nasionalisme tahap kedua akan ada lengkap materinya ketika nanti teman-teman tentang kapital, komunis, hedonisme ya, lalu juga bela negara, patriotisme, nasionalisme. Kita belajar dulu konsepnya, baru mudah nanti menjawab soal-soal tentang itu semua. Oke, terima kasih atas waktu yang telah kita berikan bersama-sama untuk belajar. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.